wabarakatuh. Seperti yang kalian tahu, nama saya Bu Indah. Kalau yang belum tahu, karena kita kebetulan masuk di era pandemi ya, jadi belum pernah ketemu langsung. Jadi saya Bu Indah, dan kebetulan kita juga belum pernah meet ya sama sekali di kelas ini. Jadi ini saya Bu Indah, saya kebetulan ngajar di kelas 10 teknologi perkantoran. Kemarin sebenarnya ada kesalahan sedikit buat judul, karena saya sempat bingung pengolah presentasi dulu atau Excel atau pengolah angka dulu. Maksud saya sebenarnya kalau di silabus tuh angka dulu, pengolah angka, tapi karena agak sulit, jadi kayaknya kita akan bahas aplikasi pengolah presentasi lebih dulu ya, Microsoft PowerPoint, karena kita juga sering pakai dan kalian juga sering dapat tugas atau materi dari guru-guru selama pandemi ini kan lewat PowerPoint. Nah, kita harus belajar nih Microsoft PowerPoint, apa aja sih fiturnya gitu. Kalian juga harus tahu, karena kalau kalian ada kerjaan kelompok atau mungkin nanti kedepannya harus tampil untuk presentasi produk dan lain-lain, kalian harus tahu tentang Microsoft PowerPoint ini. Oke, next. Nah, apa sih presentasi ini? Sorry, saya geser sedikit. Presentasi itu kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menjelaskan, memaparkan, menyampaikan suatu maksud tertentu kepada orang lain atau kelompok orang secara formal. Sebenarnya ini hanyalah kata-kata ya. Jadi intinya presentasi itu apa sih? Artinya menunjukkan. Jadi kalian memaparkan apa sih yang kalian mau gitu. Kalian perkenalan diri, berarti kalian mempresentasikan diri kalian. Kalian mau ngejual produk, berarti kalian mempresentasikan produk kalian. Sesimpel itu. Intinya kalian harus tahu arti dari presentasi. Ya kalian ingin menunjukkan gitu ya presentasi. Bahasanya next. Jadi ada jenis-jenis presentasi nih. Ada presentasi dadakan atau biasa kita sebut impromptu. Kemudian ada presentasi naskah atau manuskrip. Kalau impromptu apa sih? Impromptu tuh, pembicaraan impromptu tuh kayak kalian on the spot, bener-bener dadakan. Kalian harus diminta tampil, mungkin perkenalan diri ya. Perkenalan diri kan jarang ada yang prepare tuh. Coba kamu maju presentasiin diri kamu. Nah itu tuh termasuk salah satu presentasi dadakan. Kemudian ada presentasi naskah. Jadi jenis presentasi yang dalam menyampaikan informasinya kalian baca naskah atau baca teks, itu manuskrip. Ada juga presentasi hafalan. Jadi kalian udah ngehafalin sebelumnya, terus kalian presentasiin, atau memoriter ya. Itu presentasi hafalan. Selanjutnya ada presentasi extempore. Itu apa? Poin-poin pentingnya aja. Waktu kalian prepare semalam misalnya, oh iya saya harus ngejelasin ini nih tentang sekolahnya doang nih yang kalian sebut. Sekolah ini kayaknya punya nama atau tahun didiriinnya atau ekskulnya ini, oke segitu. Tapi ketika kalian besoknya menjelaskan, kalian benar-benar detail. Sekolah dirinya kenapa, ketua yayasannya siapa, kemudian awal dia punya ide mendirikan sekolah, nah gitu. Jadi walaupun kalian cuman punya 3 poin besar waktu kalian prepare, pas kalian presentasiin semuanya lengkap. Nah itu extempore. Jadi mana sih presentasi yang paling baik menurut kalian? Sebenarnya bukan ada yang baik atau yang buruk ya, presentasi itu tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya apa, mungkin yang kebanyakan dipakai untuk saat ini hafalan ya, memoriter. Sebenarnya sih yang lebih baik memang extempore. Kalau impromptu ini kan cenderung terburu-buru. Tapi kalau kalian sudah terbiasa dan orangnya ekstrovert, biasanya mereka cenderung bisa buat presentasi dadakan. Ayo kalian ekstrovert apa introvert? Dan nanya belum sama guru BK. Kalau ada pengenalan sifat di tes psikologis itu biasanya kalian tahu, oh saya termasuk introvert. Introvert biasanya cenderung pakai presentasi hafalan. Mereka harus prepare semuanya sedetail mungkin sebelumnya, kemudian mereka hafalin. Nah gitu. Tapi kalau orang yang ekstrovert, biasanya mereka akan memilih presentasi dadakan atau extempore. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya ya. Oke. Apa aja sih program pengolah presentasi itu? Gimana sih dia?
Program pengolah presentasi ya kalian bisa pakai program yang menghasilkan tampilan yang bisa lebih mempercantik apa yang akan kalian sampaikan. Jadi nggak melulu harus selalu kertas yang kalian pegang atau mungkin menulis saja di papan tulis, tapi kalian bisa pakai aplikasi yang bikin presentasi kalian jadi lebih menarik. Ya gitu sih. Program ini menghasilkan slide-slide yang dapat ditampilkan secara manual maupun secara otomatis. Nah itu untuk program pengolah presentasi. Yang ketiga juga presentasi yang dibuat dapat menggunakan latar gambar, kemudian animasi, dan lain-lain. Pokoknya mempercantik presentasi kalian gitu ya. Tujuannya dari program pengolah presentasi. Nah, apa sih contoh program pengolah presentasi yang sering kali dipakai? Itu Microsoft PowerPoint. Ya meskipun ada yang lainnya, tapi kebanyakan gadget pasti punya Microsoft PowerPoint. Dan kebetulan secara pandemi kan kita nggak latihan di sekolah ya, dan belum tentu semuanya juga punya laptop atau gadget seperti komputer, PC begitu. Tapi kalian punya handphone. Kebetulan untuk Microsoft jarang nih yang saya lihat. Kemarin saya sudah data dari kalian program apa sih yang kalian punya di handphone. Ternyata paling banyak WPS. Ya, WPS Office. Nanti kita akan bahas WPS Office saja sementara karena kalian belum belum punya gadget selama di rumah. Tapi tetap kita akan bahas PowerPoint, tapi akan dibalance dengan WPS karena kalian cenderung pakai WPS selama pandemi. Begitu aja dari saya untuk program pengolah presentasi pertemuan pertama. Selanjutnya kita akan bahas tentang part-part yang ada di Microsoft PowerPoint dan juga WPS online yang khususnya untuk program mengolah presentasi, jadi kalian bisa lebih mudah kalau ada tugas nanti disuruh sama guru kalian. Gitu aja ya dari saya hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.